13 Juli 2020 jadi masa kelam bagi penduduk 6 kecamatan di Luwu Utara. Banjir bandang kala itu menerjang, menghanyutkan segala apa yang menghadang. Puluhan orang dinyatakan tewas, ribuan rumah rusak dan jalur transportasi terputus. Banjir ini pun jadi yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Banjir kali ini menyisakan duka sekaligus tanya, apa yang menjadi penyebab banjir terjadi? Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sejauh ini yakin banjir akibat curah hujan yang tinggi serta longsor di Gunung Lero. Hal ini diperkuat dengan temuan lebih dari 70 titik longsor di gunung itu. Nah, dari hasil pantauan tadi siang itu, mereka ekspos di bandara tadi, itu sampai murni adalah bencana alam. Murni bencana alam. Nah, karena analisa secara teknis, itulah sekali lagi saya sampaikan, kapasitas saya tidak bisa menjawab itu. Itu ada di lingkungan atau ahli geologi, ahlinya lah seperti itu. Namun fakta di lapangan juga tak bisa dielakkan. Temuan kayu gelondongan membuat spekulasi banjir kali ini akibat perambahan hutan mencuat. Apalagi sejumlah aktivis hingga akademisi buka suara soal dugaan itu. Polisi pun turun tangan mencoba mencari bukti apakah benar ada dugaan pelanggaran hukum dalam kasus banjir bandang di Luwu Utara. Tim dibentuk, pencarian bukti mulai dilakukan. Untuk itu kita sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kondisi perambahan hutan yang diinformasikan tersebut. Namun dalam situasi bencana tersebut, kita tidak juga bisa berspekulasi terkait dengan penyebab banjir. Karena apabila kita mencari penyebab banjir tersebut, otomatis akan membutuhkan kajian yang cukup panjang. Namun kita berupaya untuk berkonsentrasi dengan indikasi adanya tindak pidana perambahan hutan yang terjadi di sana. Banjir bandang di Luwu Utara kini memang jadi polemik. Prasangka demi prasangka mencuat dari dugaan perambahan hutan atau murni bencana alam. Namun apapun itu, banjir bandang ini telah merenggut 38 nyawa. Harapan agar banjir serupa tak lagi terulang jadi satu-satunya asa warga di sana. Tim Liputan Kompas TV.